Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan materi Pertumbuhan dan Perkembangan. Nama saya Dewi Satika dengan NIM 20700122019. Dengan saya Nur Asisa dengan NIM 20701222017. Selamat menyaksikan. Apa sih pertumbuhan itu? Nah, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung pada anak yang sehat di waktu yang normal atau di waktu yang tertentu. Secara umum, perkembangan dikemukakan oleh Wessner pada tahun 1957 bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ortogenetis yang berlangsung dengan keadaan global dan kurang berdiferensiasi. Keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Sedangkan menurut para ahli biologi, perkembangan menuju pada perubahan bentuk bagian tubuh dan integrasi ke dalam satu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Intinya bahwa pertumbuhan dapat diukur sedangkan perkembangan hanya dapat dilihat gejala-gejalanya. Perkembangan dipersyarati dengan adanya pertumbuhan. Ada beberapa ciri-ciri dari pertumbuhan. Yang pertama, pada pertumbuhan akan terjadi perubahan fisik seperti tinggi badan, berat badan, lingkar dada, lingkar lengan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada pertumbuhan akan terjadi perubahan proporsi yang dapat kita lihat dari proporsi fisik atau organ manusia yang muncul pada saat masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan hilangnya ciri lama yang muncul pada saat pertumbuhan seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, dan hilangnya refleks-refleks tertentu. Dan yang keempat atau yang terakhir itu pada pertumbuhan akan ada ciri baru yang mengikuti proses kematangan seperti tumbuhnya rambut di sekitar aksila dan dada. Ciri-ciri perkembangan ada 5. 1. Perkembangan selalu melibatkan pertumbuhan dengan diikuti perubahan fungsi. 2. Perkembangan memiliki pola yang konstan dengan hukum tetap. 3. Perkembangan memiliki tahapan yang berurutan, mulai dari kemampuan melakukan hal yang sederhana menuju kemampuan melakukan hal yang sempurna. 4. Perkembangan setiap individu memiliki percepatan pencapaian perkembangan yang berbeda. 5. Perkembangan dapat menentukan pertumbuhan tahap selanjutnya, di mana perkembangan harus melewati tahap demi tahap. Faktor pendukung dan perkembangan manusia. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, pertumbuhan fisik. Yang ketiga, temperamen dan emosi. Yang keempat, sosial. Dan yang kelima, bahasa. Yang keenam, bakat khusus. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Dan yang kedelapan, interaksi keturunan dan lingkungan dalam perkembangan. Fase-fase perkembangan ada 5. 1. Fase prenatal, yaitu fase yang terjadi saat masih dalam kandungan. Fase ini terjadi antara masa pembuahan dan masa kelahiran dan langsung selama 9 bulan. Yang kedua, fase bayi adalah perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 8 atau 24 bulan. Fase ini sangat bergantung pada kedua orang tua. Fase kanak-kanak, yaitu fase perkembangan yang berlangsung sejak umur 5 atau 6 tahun. Fase kanak-kanak akhir adalah fase perkembangan yang berlangsung sejak umur 10 sampai dengan 11 tahun. Dan yang terakhir, fase remaja adalah fase perkembangan masa transisi dari kanak-kanak ke remaja awal, yaitu umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18 sampai 22 tahun.
itulah materi yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.